Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Umatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia, khususnya di hari ini, khususnya di kesempatan yang mulia ini. Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat zuhur dengan berjamaah. Tentu tidak ada harapan yang paling mulia bagi kita seorang hamba yang dimudahkan di dalam ketaatan kecuali semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan amal ibadah kita, khususnya salat zuhur kita di hari ini, menjadi salat zuhur yang terbaik dari salat-salat zuhur yang pernah kita tunaikan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut bersambung kepada keluarga, para istri dan sahabat beliau, dan kita sebagai umatnya semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk terus menjadikan beliau sebagai suri tauladan terbaik kita. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk terus mengikuti syariat beliau, yang mana ketaatan kita sebagai umatnya kepada beliau menjadi salah satu sebab kita bisa meraih syafaat beliau di yaumul qiyamah. Umatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah menjaga iman di akhir zaman. Jadi tidak ada sesuatu yang paling penting bagi seorang hamba, tidak ada sesuatu yang paling wajib untuk kita jaga daripada keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena iman merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa orang yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir adalah hati yang hidup, hati yang sehat. Kemudian dalam tafsir yang lain, kehidupan yang baik adalah rezeki yang barakah, dan seterusnya umat Islam. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan yang terbaik dari apa yang mereka telah kerjakan. Artinya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan umat Islam, sumber keselamatan seorang hamba, terjauhkan dari yang namanya kerugian. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Demi masa, demi waktu asar, yang mana manusia seluruhnya dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Umat Islam azza wa jalla wa iyyakum. Jadi menjaga keimanan, terlebih di akhir zaman ini, merupakan urgensi yang paling utama. Penjagaan seorang mukmin yang paling utama, melebihi dari penjagaan dari harta kita, dari anak keturunan kita, dari jabatan kita, dan seterusnya. Kalau kita melihat bagaimana perhatian
perhatian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ya terhadap keimanan mereka. Kita akan bacakan beberapa perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perhatian mereka terhadap kondisi iman mereka. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ijlisu bina nazdadu imanan. Beliau mengatakan, wahai para sahabat, mari kita duduk sejenak untuk mencas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga mengatakan ijlisu bina nu'minu sa'ah. Mari duduk sejenak berbincang-bincang tentang agama Allah Subhanahu wa taala untuk mencas iman kita. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, hendaknya seorang hamba itu senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala dengan mengatakan Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan dan keyakinan serta kefaqihan terhadap agama. Ini di antara perkataan para ulama atau sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Padahal jemaah sekalian, mereka hidup ya bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat bagaimana kekhawatiran mereka terhadap kondisi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu tidak ada atau sedikit fitnah atau kerusakan, bahkan hampir tidak ada kesyirikan, tidak ada ya bid'ah, tidak ada, mungkin kemaksiatan sedikit sekali. Tapi lihat bagaimana kekhawatiran para salafus saleh, sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in terhadap kondisi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin yang hidup di akhir zaman umat Islam azza Allah wa iyyakum, maka harus lebih waspada lagi. Seorang mukmin, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang hidup di akhir zaman, untuk senantiasa mengontrol imannya, untuk senantiasa memeriksa kualitas keimanannya, melihat kondisi keimanannya. Apakah keimanan kita baik-baik saja, terus bertambah, terus bercahaya, hati kita semakin berkualitas, atau sebaliknya? Apakah keimanan kita mengalami penurunan atau melemah? Dan ini harus kita perhatikan jemaah sekalian. Bahkan kewajiban utama seorang mukmin adalah selalu mengontrol kondisi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu ibarat pakaian kita jemaah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu bisa lusuh di dalam hati-hati kalian. Kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana lusuhnya pakaian kalian. Fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum, maka hendaklah kalian memperbanyak meminta kepada Allah supaya Allah terus meningkatkan, menambah kualitas keimanan kalian di dalam hati kalian. Jadi jemaah sekalian, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita minta terlebih dahulu adalah perkara-perkara yang akan menyelamatkan diri kita, perkara-perkara yang akan memberikan kita kebahagiaan. Jadi memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hati kita, yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang untuk kita meminta kehidupan dunia, tapi yang lebih kita utamakan umat Islam
adalah bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berkaitan dengan hati kita, kemudian keselamatan kita di akhirat. Terlebih ketika kita hidup di akhir zaman ini. Kenapa umat Islam? Karena tidaklah dikatakan akhir zaman kecuali kondisinya semakin memburuk, kecuali fitnahnya semakin banyak, kecuali situasinya semakin tidak baik-baik saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa innahu la ya'ti zamanun, sesungguhnya tidak akan datang setiap zaman illa ba'dahu syarrun minhu, kecuali kondisinya atau situasi zaman tersebut lebih buruk, lebih banyak fitnahnya, lebih banyak godaannya, lebih banyak kerusakannya. Maka menjaga keimanan, menjaga ibadah tetap stabil, ya, menjaga kualitas keimanan kita di akhir zaman ini jemaah sekalian, seperti kita hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-ibadatu fil hajri kal hijrati ilayya. Al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di zaman fitnah, beribadah di dalam kondisi manusia rusak, itu seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara sanjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau mengatakan al-ghuraba bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu akan mulai, atau Islam itu muncul dengan penuh keterasingan, asing. Dulu awal-awal munculnya Islam itu dianggap asing oleh manusia. Wa sayaudu kama bada, dan dia akan kembali dengan keterasingan pula. Fatuba lil ghuraba, dan beruntung, bahagia orang-orang yang termasuk dalam keterasingan tersebut. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, manil ghuraba? Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang asing itu? Dan beliau mengatakan, humul ladina yuslihuna idza fasada an-nas. Mereka yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, selalu berusaha memperbaiki imannya, selalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetap stabil di dalam ibadah, sementara kondisi manusia sedang rusak-rusaknya. Maka muncul kaidah umat Islam azza wa jalla wa iyyakum, beribadah dalam situasi atau kondisi faktornya sedikit dan godaannya besar, itu lebih besar pahalanya daripada beribadah dalam kondisi atau situasi faktornya besar. Contoh, ketika kita masuk pasar, ada zikir, betul atau tidak Pak? Dan zikir ini kalau kita baca sekali akan apa? Akan diberikan pahala berapa? Berapa? Kalau kita mau masuk pasar, kemudian kita baca zikir ini sekali, maka kita akan diberikan berapa pahala? 1 juta. Akan diampuni 1 juta kesalahan, dan akan diangkat 1 juta apa derajat. Apa bunyi doanya atau zikirnya? Atau Bapak akan pernah ke pasar? Apa bunyinya Pak? Satu kalimat, satu doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku
walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita baca, Pak, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ya, kutibat lahu alfu alfi hasanah, dicatat baginya 1.000.000 pahala kebaikan. Wa muhit anhu alfu alfi sayyi'ah, dan akan dihapus 1.000.000 keburukan, dan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Subhanallah. Mengapa demikian jemaah sekalian? Mengapa zikir ini, zikir masuk pasal ini begitu dahsyatnya pahala yang Allah berikan kepada yang membaca? Kenapa? Karena keadaan orang di pasar itu sibuk dengan apa? Sibuk dengan berzikir, baca Yasin, ya? Jadi penduduk pasar, orang yang berada di pasar itu sibuk dengan apa? Hitung barang, ini harganya sekian, transaksi dan seterusnya. Hanya sibuk dengan dunia mereka, sehingga ketika orang berzikir, ya, di pasar itu pahalanya dahsyat, pahalanya besar. Di antara sebabnya adalah ketika seorang berzikir kepada Allah, ketika seorang berusaha mengingat Allah, sementara manusia dalam keadaan lalai, nah itu dia pahalanya besar. Kemudian contoh kedua, mengapa salat sunnah yang paling afdal setelah wajib apa? Salat sunnah yang paling utama setelah wajib, salatul lail. Nabi sallallahu mengatakan afdalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Salat sunnah yang paling afdal adalah salat wajib, itu salat apa malam. Apa sebabnya? Karena orang itu ketika dia mampu menunaikan salat di malam hari dalam keadaan manusia lalai dalam tidurnya, itu yang menjadikan pahalanya semakin besar. Maka beribadah dalam kondisi atau situasi faktornya sedikit dan kita mampu beribadah di sana, itu lebih dahsyat pahalanya daripada kita beribadah dalam kondisi atau apa situasi faktornya yang besar. Karena jihadnya beda. Beda. Salat duha dengan salat qiyamul lail, jihadnya bersama. Effortnya mana yang lebih besar? Salat lail. Kalau duha ya sudah kita sudah bangun, sudah kita beraktivitas. Tapi kalau untuk salat qiyamul lail, apalagi sulusul lail di sepertiga malam, luar biasa. Wadahannya dahsyat. Maka Nabi mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan effort ketika kita beramal. Jadi sama dengan kita jemaah sekalian, menjaga keimanan di akhir zaman ini itu jauh lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena berbagai macam kerusakan yang akan menyebabkan lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syaitan, kemudian tersebarnya fitnah, kemudian rusaknya akhlak manusia, khulataan mufsidin, teman yang buruk. Nah, jadi ketika seorang hamba mampu memperbaiki dirinya, menjaga kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, maka dia termasuk orang-orang yang al-ghuraba, orang-orang yang selalu memperbaiki di saat kondisi manusia dalam keadaan rusak, tidak peduli dengan agamanya. Maka apa faktor yang bisa menjadikan keimanan kita terjaga jemaah sekalian? Yang pertama adalah jangan putus dengan majlis ilmu. Jangan apa? Jangan jauh-jauh dari majlis ilmu. Dan Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kepada orang-orang
beriman, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk hati mereka. Karena di majlis ilmu itu disampaikan qala Allah, qala Rasul, disampaikan tentang Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabil ilmi nafi' dan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidul iman wa yaqwi hatta yatamakkana fil qalbi, bisa menambah keimanan dan menguatkan kualitas iman dalam hati kita. Dan pintu-pintu ilmu syar'i itu jemaah sekalian, itu banyak sekali. Di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang apabila dibacakan Al-Quranul Karim hatinya gemetar, imannya bertambah. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya gemetar, imannya bertambah. Dan buah dari itu dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir bagi hati itu memberikan pengaruh yang besar pada iman seorang hamba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-sama." Kalau hati jemaah sekalian itu jauh dari Al-Quranul Karim, itu seperti kehidupan ikan tanpa air, kata Ibn Taimiyah. Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-sama. Zikir bagi hati itu zikir tanpa hati tanpa zikir itu ibarat ikan tanpa air. Fanzur hal as-samaki idza faraqa al-ma'. Lihat keadaan ikan apabila dipisahkan dari air. Sama dengan kita umat Islam. Dan zikir yang paling afdal apa? Zikir yang paling afdal pembacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran jemaah sekalian. Oleh karena itu, di antara sebab atau dampak negatif yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang jauh dari Al-Quran, sebagaimana Allah terangkan dalam surah Taha, ya, Allah akan berikan dampak negatif kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, siapa orang yang jauh dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit. Ini di dunia kontan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang kedua, dan kami akan bangkitkan mereka di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Jadi hamba tersebut mengadu kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara dahulu aku di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dahulu ketika Allah ini datang kepada kalian untuk memberikan kehidupan yang baik kepada kalian, untuk menghidupkan hati kalian, untuk menguatkan keimanan kalian, kalian lupakan. Dan pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami melupakan kalian. Jemaah sekalian, jadi di antara faktor yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu mengikat diri kita kepada majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quranul Karim, di dalamnya disampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu syar'i akan melahirkan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi sumber kehidupan dalam hati kita, yang akan melahirkan keimanan yang sahih, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi membaca Al-Quranul Karim merupakan salah satu sarana untuk menjaga keimanan kita, terlebih di akhir zaman ini. Maka jemaah sekalian, seharusnya kita harus targetkan hari-hari kita tidak boleh terlewatkan tanpa Al-Quranul Karim. Karena semakin kita lama bergaul membaca Al-Quranul Karim, maka selama itu pula nutrisi hati kita akan terjaga. Semakin lama kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka semakin kuat hati kita, semakin kuat kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan sampaikan yang berikutnya, yaitu ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Jadi tips yang kedua untuk bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan kepada jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.